Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar semuanya? Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita membaca kitab Mazmur pasal 107 ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, seminggu ini kami lalui dalam penggembalaanmu. Ada rumput hijau, air tenang, dan juga lembah kelam yang kami lalui. Di semua pengalaman itu Engkau hadir, menuntun, menghibur, menjaga kami. Pagi ini kami hadir di hadirat-Mu untuk bersyukur, menyembah, mengangkat hati kami, memandang kemuliaan-Mu. Angkat suara kami untuk memuji kebesaran-Mu. Berkatilah jalannya ibadah ini. Berkatilah kami semua. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom sidang jemaat yang dikasihi Tuhan dimanapun berada. Terkadang kita merasakan kemurahan dari sang teman atau sahabat. Tapi ada saat mereka akan berhenti melakukannya. Rancangan yang kerap kita buat sering kali kita pikir baik dan terukur. Tapi ternyata sering apa yang kita rancangkan itu meleset dan tidak membuahkan hasil yang baik. Tapi Tuhan kita berbeda. Kemurahannya bagi kita tak akan pernah berkesudahan. Rancangan-rancangannya bagi kita selalu menghadirkan damai sejahtera. Ia pasti menepati rancangan dan janjinya pada kita. Rancangannya tidak pernah meleset bagi kita semuanya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu.
Mari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mau sambut firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita membaca pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kalib langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Salam, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pada pagi ini kita kembali untuk beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita berdoa. Bapa kami sorga, pada pagi ini kami mau beribadah mendengar sabda firman-Mu. Roh Kudus pimpin kami, Roh Kudus menyertai kami. Dan beri kuasa pada hamba-Mu dan bibir hamba-Mu Tuhan pakai untuk menyampaikan setiap kebenaran-Mu. Berfirmanlah kepada kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara kasih Tuhan, pada pagi ini tema khotbah kita berdiam diri. Saudara kasih Tuhan, kondisi sekarang ini tentang mempertahankan kehidupan, usaha, keluarga itu tidak mudah. Sekarang ini terjadi kemerosotan usaha yang terjadi di mana-mana. Boleh dikatakan 80% orang mengalami kemerosotan usaha, sehingga sangat mempengaruhi jiwa terganggu, pikiran kacau, hati risau, tubuh sakit. Hubungan dengan keluarga, suami istri dan anak-anak menjadi tidak harmonis. Stres, depresi, putus asa, tidak bahagia, takut, kekhawatiran, emosional, tertekan, pikiran buntu, masalah keuangan, cash flow, masalah utang tak terbayar, sakit penyakit, bahkan ada yang bangkrut dan pailit. Saudara kasih Tuhan, saat ini kita dihadapan dengan masalah yang sulit. Kita cenderung berusaha sekuat tenaga untuk harus menyelesaikan masalah-masalah ini. Maka firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita bahwa ada saat-saat di mana kita perlu bersikap tenang dan menenangkan diri. Saudara-saudara kasih Tuhan, ketika kita tidak tenang dan hati kita terus gelisah dalam menghadapi masalah, sulit bagi kita untuk membuat keputusan yang bijaksana. Karena pikiran kita tidak jernih. Maka ada sebuah pepatah mengatakan, diam itu emas. Yang berarti kita harus berpikir sebelum berbicara, menyaring kata-kata, dan lebih banyak bertindak daripada sekedar berbicara. Saudara-saudara kasih Tuhan, berdiam diri di hadapan Tuhan tidak berarti kita pasif atau tidak melakukan apa-apa. Sebagaimana dijelaskan dalam pepatah tersebut, berdiam diri di hadapan Tuhan berarti kita mempercayai diri kita sepenuhnya pada kekuatan Tuhan, memegang teguh firman-Nya dan tetap yakin sepenuh kepadanya. Saudara-saudara kasih Tuhan, saat kita berdiam diri di hadapan Tuhan, kita lebih mampu mendengar suara-suara Tuhan. Mendengar dengan baik akan membantu kita memahami kehendak-kehendaknya yang lebih jelas. Manusia sering terlalu sibuk dengan suara-suara dunia sehingga sulit mendengar suara Tuhan. Dan akhirnya mereka bertanya dalam hati mereka, apa kehendak Tuhan itu? Saudara-saudara kasih Tuhan, mari kita baca kitab Mazmur 37 ayat 7. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikan Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya,
karena orang yang melakukan tipu daya. Saudara-saudara kasih Tuhan, belajar dari kitab Mazmur dalam Mazmur 37, memberikan kita panduan yang kokoh dalam menghadapi pergumulan dan kecemasan kita. Di dalam ayat-ayat ini, kita diajak untuk berhenti sejenak, merenungkan dan menyerahkan segala hal kepada Tuhan. Mazmur ini menunjukkan bagaimana seorang benar harus bereaksi manakala orang fasik itu berhasil, walaupun cara hidupnya yang jahat dan dusila. Saudara-saudara kasih Tuhan, ketika kita mendekati dengan sepenuh hati kepada Tuhan, Dia akan membawa kita berjumpa dengan Dia, dan kita akan merasakan hadiratnya. Meskipun dunia saat ini terasa seperti api yang menghancurkan, mereka yang hidup di dalam Tuhan tidak akan terbakar. Allah ada seperti aliran air hidup yang menyegarkan. Saudara-saudara kasih Tuhan, pertanyaan yang patut dipertimbangkan adalah mengapa berdiam diri di hadapan Tuhan menjadi penting bagi kita. Saat kita berdiam diri di hadapan Tuhan, kita akan mengalami beberapa hal. Yang pertama, Tuhan akan menunjukkan hal yang penting bagi kita. Seperti apa yang dialami oleh Nabi Nehemia dan Nabi Daniel. Saat Nabi Nehemia berseru kepada Tuhan dalam doa dan berpuasa, Tuhan menunjukkan rencananya untuk masa depan kepada Nehemia. Begitu juga dengan Daniel yang diselamatkan oleh Tuhan di dalam gua singa karena doa dan imannya. Saudara-saudara kasih Tuhan. Yang kedua, Tuhan memberikan kekuatan kepada kita untuk menghadapi setiap permasalahan yang sedang berproses. Rencana Allah bagi kita bukan hanya janji kosong. Apa yang telah dijanjikan akan selalu dipenuhinya. Dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 18 sampai 21. Ayat 18 kita baca bersama-sama. Tetapi dengan jalan demikian Allah telah menggenapi apa yang difirmankannya dahulu dengan perantaraan nabi-nabinya, yaitu bahwa Mesia diutusnya harus menderita. Ayat 19, karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Ayat 20, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegahan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Dan ayat 21, Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Saudara-saudara kasih Tuhan, Tuhan berjanji untuk membawa waktu kelegahan, yaitu waktu di mana kita akan merasa kesegaran dan pemulihan. Tuhan tidak mau membentuk kita melalui proses ini sambil membantu kita. Dia ingin kita menikmati waktu penyembahan dan pujian dalam situasi yang tenang. Saat kita dekat dengan Tuhan, tubuh, jiwa, dan roh kita akan memuji Dia. Dan di situasi di sekitar kita, kita tidak akan terpengaruhi oleh kita. Saudara-saudara kasih Tuhan. Yang ketiga, kebenaran firman Tuhan akan memberikan kita ketenangan. Di kitab Yesaya 32 ayat 17. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan hasil kebenaran adalah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Saudara-saudara kasih Tuhan, ketenangan atau damai sejahtera berasal dari kebenaran firman Tuhan. Kebenaran inilah yang membuat kita merasa tenang, tidak terpengaruh oleh rasa takut atau amarah. Orang yang hidup dalam damai sejahtera tidak akan dengan mudah terpancing atau merespon dengan cara yang salah. Sebaliknya mereka akan lebih bijaksana dalam menghadapi situasi yang mereka hadapi. Saudara-saudara kasih Tuhan, dalam berbagai situasi yang kita hadapi, kita sering merespon dengan cara yang salah. Kita cenderung memohon kepada Tuhan untuk mengubah keadaan dan memberikan solusi, tanpa menyadari bahwa yang sebenarnya yang diinginkan Tuhan agar kita bisa berdiam diri sejenak dan mendengar suara-suaranya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Dia menginginkan kita untuk tenggelam dalam kehadirannya terlebih dahulu, tanpa terpengaruh oleh segala kekhawatiran kita. Jadi ketika kita merasa bahwa Tuhan tampaknya
tidak memperhatikan keadaan kita hari ini. Sebenarnya dia ingin kita berdiam diri sejenak di hadapannya. Saudara-saudara kasih Tuhan, wajar kalau setiap orang pernah mengalami sakit. Karena sakit bisa menghambat segala kegiatan kita sehari-hari. Kalau sudah sakit, rasanya sangat menderita sekali, bukan? Jika akhirnya pekerjaan terbengkalai dan keluarga tidak bisa dekat dengan kita karena takut tertular. Saudara-saudara kasih Tuhan, karena itulah berdiam diri di hadapan Tuhan. Maka Ia akan memberikan kita jalan keluar atas setiap pergumulan. Ingat itu. Ingat, kita butuh diam diri di hadapan Tuhan. Agar kita bisa dengar suara Tuhan. Kita bisa mendengar setiap perkataannya dengan baik. Sehingga Tuhan yang akan berperang buat kita. Jangan pakai kekuatan saudara. Jangan pakai pikiran saudara. Belajar untuk menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami surga, terima kasih. Ini saatnya kita berdiam diri. Untuk menyerahkan semuanya, kondisi keadaan kami kepadamu, kekhawatiran kami, kegelisahan kami, ketakutan kami, tekanan kami, dan pikiran kami tidak mampu berpikir. Dan kami serahkan semua kepadamu ya Bapa. Kami percaya Tuhan selalu merencanakan rancangan yang indah. Tuhan yang menyegarkan roh dan jiwa kita. Berikan kami hati yang tenang. Berikan pikiran kami yang tenang dan tubuh kami yang sehat. Dan kuasa Roh Kudus yang pimpin kami. Kami serahkan semua kondisi keadaan kami ke dalam tangan-Mu. Kami berdiam di bawah kaki-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, ini saatnya kita harus berdiam diri. Menyerahkan semua kepada Tuhan. Dan mendengar suara Tuhan. Sehingga kita tahu apa yang rancangan Tuhan kepada kita. Kita tidak mampu kondisi sekarang itu. Dengan kekuatan kita, dengan pengetahuan kita, pengalaman kita menghadapi semua kondisi ini. Tapi ketika kita diam, Tuhan yang berperang untuk kita. Jika Tuhan yang berperang pada kita, tidak ada satupun yang mustahil. Mari kita berdiam diri.